Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Fadil Harahap dengan NIM 2203 20 10 4. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang GAP atau singkatan dari Good Agricultural Practice dengan mata kuliah Manajemen Mutu Produk Pertanian, dan saya berasal dari kelas A. Baik, langsung saja kita ke videonya. Nah, kemudian pengertian dari Good Agricultural Practice ini atau GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi bagi konsumen. Kemudian, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi para petani. Selanjutnya, tujuan utama dari GAP ini yaitu menjamin produk aman dikonsumsi dan mengurangi resiko mikroba, residu kimia, dan kontaminan fisik. Dan selanjutnya, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Dan kemudian melindungi lingkungan seperti penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar atau sertifikasi yang telah diterapkan. Dan selanjutnya, market trends and opportunities. Yang pertama, poinnya ada kualitas produk, di mana kualitas produk ini memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi bagi konsumen. Dan yang kedua, ada keamanan pangan, di mana keamanan pangan ini mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan di sekitar. Dan yang keempat, sosial. Sosial ini memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ekonomi. Ekonomi ini meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi para petani. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip GAP, di mana prinsip yang pertama menggunakan keamanan pangan atau food safety seperti identifikasi dan meminimalisasi bahaya. Dan yang kedua, kualitas produk, di mana kualitas produk mengendalikan mutu sepanjang rantai produksi. Dan selanjutnya, sustainability atau lingkungan, di mana lingkungan ini mengelola pengelolaan input, konservasi sumber daya, dan selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial, di mana ini menyangkut keselamatan kerja dan upah wajar. Dan kemudian ada traceability dan dokumentasi. Ini untuk menggunakan catatan. Dan selanjutnya ada traceability dan dokumentasi, di mana ini menggunakan catatan lengkap untuk tiap batch atau lot. Dan yang selanjutnya ada pendekatan berbasis risiko dan bukti, di mana ini untuk memantau dan perbaikan pada berkelanjutan dari prinsip-prinsip GAP ini. Nah, di slide selanjutnya, dalam pilar utama GAP ini ada 10 poin yang tertera di sini, di mana pilar yang pertama itu ada perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana pengertian dari perencanaan dan pengelolaan tanah ini ada menyangkut tentang pemilihan lahan bebas kontaminan, dan contohnya itu seperti
logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Dan selanjutnya, analisis tanah ini tercontohnya seperti pH tanah, NPK, kandungan organik, dan pencemaran. Dan selanjutnya, konservasi tanah, tracing, guludon, rotasi tanaman, dan penutup tanah atau cover crops. Dan pilar yang kedua itu ada penggunaan benih dan bibit berkualitas, di mana contoh dari penggunaan benih ini yaitu mereka memakai benih atau bibit bersertifikat varietasnya unggul sesuai agroklimat. Dan selanjutnya mereka menggunakan catatan asal-usul benih dari yang akan mereka pakai. Dan selanjutnya ada karantina bibit sebelum ditanam. Ini berguna dan bertujuan untuk terhindarnya benih dari semua penyakit yang ada. Dan pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air dan irigasi, di mana contohnya ini seperti sumber air tersedia itu aman, seperti bebas limbah kimia dan biologis. Dan kemudian irigasi hemat air, di mana contohnya ini seperti drip irrigation dan sprinkler. Dan yang terakhir ada pemantauan kualitas air secara periodik, seperti uji mikroba dan uji kimia. Dan di mana masuk ke pilar keempat itu ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Contohnya seperti pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi pada dosis. Dan selanjutnya menggunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang pada masa tanaman. Dan yang selanjutnya menggunakan pestisida sesuai label, dosis, dan patuhi interval prapanen atau pH. Dan yang terakhir menggunakan catatan aplikasi input selalu disimpan. Dan pilar yang kelima ini ada kemudian pengertian dari Good Agricultural Practice ini atau GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi bagi konsumen. Kemudian kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi para petani. Selanjutnya, tujuan utama dari GAP ini yaitu menjamin produk aman dikonsumsi dan mengurangi resiko mikroba, residu kimia, dan kontaminan fisik. Dan selanjutnya, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Dan kemudian melindungi lingkungan seperti penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar atau sertifikasi yang telah diterapkan. Dan selanjutnya, market trends and opportunities. Yang pertama, poinnya ada kualitas produk, di mana kualitas produk ini memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi bagi konsumen. Dan yang kedua, ada keamanan pangan, di mana keamanan pangan ini mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan di sekitar. Dan yang keempat, sosial. Sosial ini memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ekonomi. Ekonomi ini meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi para petani. Selanjutnya ada prinsip-prinsip GAP, di mana prinsip yang pertama
menggunakan keamanan pangan atau food safety seperti identifikasi dan meminimalisasi bahaya. Dan yang kedua, kualitas produk, di mana kualitas produk mengendalikan mutu sepanjang rantai produksi. Dan selanjutnya, sustainability atau lingkungan, di mana lingkungan ini mengelola pengelolaan input, konservasi sumber daya, dan selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial, di mana ini menyangkut keselamatan kerja dan upah wajar. Dan kemudian ada traceability dan dokumentasi. Ini untuk menggunakan catatan. Dan selanjutnya ada traceability dan dokumentasi, di mana ini menggunakan catatan lengkap untuk tiap batch atau lots. Dan yang selanjutnya ada pendekatan berbasis resiko dan bukti, di mana ini untuk memantau dan perbaikan pada berkelanjutan dari prinsip-prinsip GAP ini. Nah, di slide selanjutnya, dalam pilar utama GAP ini ada 10 poin yang tertera di sini, di mana pilar yang pertama itu ada perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana pengertian dari perencanaan dan pengelolaan tanah ini ada menyangkut tentang pemilihan lahan bebas kontaminan, dan contohnya itu seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Dan selanjutnya, analisis tanah ini tercontohnya seperti pH tanah, NPK, kandungan organik, dan pencemaran. Dan selanjutnya, konservasi tanah, tracing, guludon, rotasi tanaman, dan penutup tanah atau cover crops. Dan pilar yang kedua itu ada penggunaan benih dan bibit berkualitas, di mana contoh dari penggunaan benih ini yaitu mereka memakai benih atau bibit bersertifikat varietasnya unggul sesuai agroklimat. Dan selanjutnya mereka menggunakan catatan asal-usul benih dari yang akan mereka pakai. Dan selanjutnya ada karantina bibit sebelum ditanam. Ini berguna dan bertujuan untuk terhindarnya benih dari semua penyakit yang ada. Dan pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air dan irigasi, di mana contohnya ini seperti sumber air tersedia itu aman, seperti bebas limbah kimia dan biologis. Dan kemudian irigasi hemat air, di mana contohnya ini seperti drip irrigation dan sprinkler. Dan yang terakhir ada pemantauan kualitas air secara periodik, seperti uji mikroba dan uji kimia. Dan di mana masuk ke pilar keempat itu ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Contohnya seperti pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi pada dosis. Dan selanjutnya menggunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang pada masa tanaman. Dan yang selanjutnya menggunakan pestisida sesuai label, dosis, dan patuhi interval prapanen atau pH. Dan yang terakhir menggunakan catatan aplikasi input selalu disimpan. Dan pilar yang kelima ini ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM, di mana contohnya ini seperti melakukan pengamatan rutin lapangan atau pest coaching. Dan yang kedua menggunakan musuh alami seperti varietas tanaman dan teknik kultur atau rotasi tanaman. Dan yang terakhir menggunakan pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Dan pilar yang keenam itu ada pasca panen dan pengelolaan produk, di mana poin yang pertama ini ada panen dengan alat bersih dan higienis. Dan yang kedua sortasi, grading, pencucian dengan air bersih. Ini bertujuan semua produk hasil pertanian terhindar dari penyakit yang terkontaminasi pada para petani melakukan mulai dari
eh, pemberdayaan hingga pasca panen. Dan yang ketiga, melakukan pendinginan segera bila produk mulai rusak. Ini bertujuan untuk melakukan semua hasil produk pertanian terhindar dari busuk. Dan yang terakhir, melakukan pengemasan sesuai standar pasar aman pangan. Dan pilar yang ketujuh ini ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan, di mana poinnya ini yang pertama, melakukan uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Dan yang kedua, SOP sanitasi di area packing. Dan yang ketiga, traceability atau produk bisa ditelusuri dari asal usulnya. Dan yang pilar ke-8 itu ada pengelolaan limbah dan lingkungan, di mana pengelolaan limbah dan lingkungan ini contohnya seperti limbah organik itu dikomposkan atau dimanfaatkan. Dan yang kedua ada limbah B3, di mana B3 bekas pestisida dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan. Dan yang ketiga ini buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar pada lingkungan. Dan pilar yang terakhir yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya itu seperti penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida panen. Dan yang kedua, menggunakan pestisida sanitasi, dan contohnya itu seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Dan kemudian yang selanjutnya, dokumentasi dan pelaporan, di mana tahap inilah yang terakhir dari semua penerapan. Mereka melakukan catatan budidaya tanaman. Dan yang kedua, melakukan catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi. Yang terakhir, audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Di materi selanjutnya ada implementasi tentang GAP ini, di mana implementasi ini dijelaskan bahwa asesmen awal atau gap analysis membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang menjadi rujukan awal. Yang kedua, membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas yang dijalankan. Contohnya seperti aplikasi pestisida, aplikasi panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Dan yang selanjutnya, melakukan pelatihan pada tenaga kerja dan memanajemen. Seperti contohnya itu higien, keselamatan, dan pencatatan. Dan yang keempat, ada implementasi dan pencatatan seperti farm record book atau aplikasi input dan hasil panen dan infeksi. Dan selanjutnya ada monitoring internal dan audit rutin. Contoh ini dilakukan corrective action jika ditemukan adanya penyimpangan, dan melakukan persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan seperti penyusunan dokumen, audit pihak ketiga. Dan selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini ada terbagi menjadi 5. Seperti contohnya yang pertama itu dan selanjutnya sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini yaitu memberikan produk semua pertanian. Selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini adalah semua produk pertanian diberikan sertifikasi sebelum jatuh kepada tangan konsumen. Seperti contohnya pada daerah Eropa itu mereka menggunakan GAP ini, namanya seperti EUREP GAP. Dan di negara Amerika Serikat itu menggunakan namanya USDA GAP. Dan pada negara Jepang itu contohnya CGAP. Dan para Indonesia
itu nama GAP-nya itu SNI GAP. Nah, kemudian pengertian dari Good Agricultural Practice ini atau GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi bagi konsumen. Kemudian, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi para petani. Selanjutnya, tujuan utama dari GAP ini yaitu menjamin produk aman dikonsumsi dan mengurangi resiko mikroba, residu kimia, dan kontaminan fisik. Dan selanjutnya, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Dan kemudian melindungi lingkungan seperti penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar atau sertifikasi yang telah diterapkan. Dan selanjutnya, market trends and opportunities. Yang pertama, poinnya ada kualitas produk, di mana kualitas produk ini memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi bagi konsumen. Dan yang kedua, ada keamanan pangan, di mana keamanan pangan ini mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan di sekitar. Dan yang keempat, sosial. Sosial ini memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ekonomi. Ekonomi ini meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi para petani. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip GAP, di mana prinsip yang pertama menggunakan keamanan pangan atau food safety seperti identifikasi dan meminimalisasi bahaya. Dan yang kedua, kualitas produk, di mana kualitas produk mengendalikan mutu sepanjang rantai produksi. Dan selanjutnya, sustainability atau lingkungan, di mana lingkungan ini mengelola pengelolaan input, konservasi sumber daya, dan selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial, di mana ini menyangkut keselamatan kerja dan upah wajar. Dan kemudian ada traceability dan dokumentasi. Ini untuk menggunakan catatan. Dan selanjutnya ada traceability dan dokumentasi, di mana ini menggunakan catatan lengkap untuk tiap batch atau lots. Dan yang selanjutnya ada pendekatan berbasis risiko dan bukti, di mana ini untuk memantau dan perbaikan pada berkelanjutan dari prinsip-prinsip GAP ini. Nah, di slide selanjutnya, dalam pilar utama GAP ini ada 10 poin yang tertera di sini, di mana pilar yang pertama itu ada perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana pengertian dari perencanaan dan pengelolaan tanah ini ada menyangkut tentang pemilihan lahan bebas kontaminan, dan contohnya itu seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Dan selanjutnya, analisis tanah ini tercontohnya seperti pH tanah, NPK, kandungan organik, dan pencemaran. Dan selanjutnya, konservasi tanah, tracing, guludon, rotasi tanaman, dan penutup tanah atau cover crops. Dan pilar yang kedua itu ada penggunaan benih dan bibit berkualitas, di mana contoh dari penggunaan benih ini yaitu mereka memakai benih atau bibit bersertifikat varietasnya unggul sesuai agroklimat. Dan selanjutnya mereka menggunakan catatan asal-usul benih dari yang akan mereka pakai. Dan selanjutnya ada karantina bibit sebelum ditanam,
ini berguna dan bertujuan untuk terhindarnya benih dari semua penyakit yang ada. Dan pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air dan irigasi, di mana contohnya ini seperti sumber air tersedia itu aman, seperti bebas limbah kimia dan biologis. Dan kemudian irigasi hemat air, di mana contohnya ini seperti drip irrigation dan sprinkler. Dan yang terakhir ada pemantauan kualitas air secara periodik, seperti uji mikroba dan uji kimia. Dan di mana masuk ke pilar keempat itu ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Contohnya seperti pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi pada dosis. Dan selanjutnya menggunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang pada masa tanaman. Dan yang selanjutnya menggunakan pestisida sesuai label, dosis, dan patuhi interval prapanen atau pH. Dan yang terakhir menggunakan catatan aplikasi input selalu disimpan. Dan pilar yang kelima ini ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM, di mana contohnya ini seperti melakukan pengamatan rutin lapangan atau pest coaching. Dan yang kedua menggunakan musuh alami seperti varietas tanaman dan teknik kultur atau rotasi tanaman. Dan yang terakhir menggunakan pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Dan pilar yang keenam itu ada pasca panen dan pengelolaan produk, di mana poin yang pertama ini ada panen dengan alat bersih dan higienis. Dan yang kedua sortasi, grading, pencucian dengan air bersih. Ini bertujuan semua produk hasil pertanian terhindar dari penyakit yang terkontaminasi pada para petani melakukan mulai dari pemberdayaan hingga pasca panen. Dan yang ketiga melakukan pendinginan segera bila produk mulai rusak. Ini bertujuan untuk melakukan semua hasil produk pertanian terhindar dari busuk. Dan yang terakhir melakukan pengemasan sesuai standar pasar aman pangan. Dan pilar yang ketujuh ini ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan, di mana poinnya ini yang pertama melakukan uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Dan yang kedua SOP sanitasi di area packing. Dan yang ketiga traceability atau produk bisa ditelusuri dari asal usulnya. Dan yang pilar ke-8 itu ada pengelolaan limbah dan lingkungan, di mana pengelolaan limbah dan lingkungan ini contohnya seperti limbah organik itu dikomposkan atau dimanfaatkan. Dan yang kedua ada limbah B3, di mana B3 bekas pestisida dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan. Dan yang ketiga ini buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar pada lingkungan. Dan pilar yang terakhir yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya itu seperti penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida panen. Dan yang kedua menggunakan pestisida sanitasi, dan contohnya itu seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan. Dan yang ketiga melakukan pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Dan kemudian yang selanjutnya dokumentasi dan pelaporan, di mana tahap inilah yang terakhir dari semua penerapan. Mereka melakukan catatan budidaya tanaman. Dan yang kedua melakukan catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi. Yang terakhir audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Di materi selanjutnya ada implementasi tentang GAP ini,
di mana implementasi ini dijelaskan bahwa asesmen awal atau gap analysis membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang menjadi rujukan awal. Yang kedua, membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas yang dijalankan. Contohnya seperti aplikasi pestisida, aplikasi panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Dan yang selanjutnya, melakukan pelatihan pada tenaga kerja dan memanajemen. Seperti contohnya itu higien, keselamatan, dan pencatatan. Dan yang keempat, ada implementasi dan pencatatan seperti farm record book atau aplikasi input dan hasil panen dan infeksi. Dan selanjutnya ada monitoring internal dan audit rutin. Contoh ini dilakukan corrective action jika ditemukan adanya penyimpangan dan melakukan persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan seperti penyusunan dokumen, audit pihak ketiga. Dan selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini ada terbagi menjadi 5. Seperti contohnya yang pertama itu dan selanjutnya sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini yaitu memberikan produk semua pertanian. Selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini adalah semua produk pertanian diberikan sertifikasi sebelum jatuh kepada tangan konsumen. Seperti contohnya pada daerah Eropa itu mereka menggunakan GAP ini, namanya seperti EUREP GAP, dan di negara Amerika Serikat itu menggunakan namanya USDA GAP, dan pada negara Jepang itu contohnya CGAP, dan para Indonesia itu nama GAP-nya itu SNI GAP. Kemudian pengertian dari Good Agricultural Practice ini atau GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi bagi konsumen. Kemudian, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi para petani. Selanjutnya, tujuan utama dari GAP ini yaitu menjamin produk aman dikonsumsi dan mengurangi resiko mikroba, residu kimia, dan kontaminan fisik. Dan selanjutnya, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Dan kemudian melindungi lingkungan seperti penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar atau sertifikasi yang telah diterapkan. Dan selanjutnya, market trends and opportunities. Yang pertama, poinnya ada kualitas produk, di mana kualitas produk ini memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi bagi konsumen. Dan yang kedua, ada keamanan pangan, di mana keamanan pangan ini mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan di sekitar. Dan yang keempat, sosial. Sosial ini memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ekonomi. Ekonomi ini meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi para petani. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip GAP, di mana prinsip yang pertama menggunakan keamanan pangan atau food safety seperti identifikasi dan meminimalisasi
bahaya. Dan yang kedua, kualitas produk, di mana kualitas produk mengendalikan mutu sepanjang rantai produksi. Dan selanjutnya, sustainability atau lingkungan, di mana lingkungan ini mengelola pengelolaan input, konservasi sumber daya, dan selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial, di mana ini menyangkut keselamatan kerja dan upah wajar. Dan kemudian ada traceability dan dokumentasi. Ini untuk menggunakan catatan. Dan selanjutnya ada traceability dan dokumentasi, di mana ini menggunakan catatan lengkap untuk tiap batch atau lots. Dan yang selanjutnya ada pendekatan berbasis resiko dan bukti, di mana ini untuk memantau dan perbaikan pada berkelanjutan dari prinsip-prinsip GAP ini. Nah, di slide selanjutnya, dalam pilar utama GAP ini ada 10 poin yang tertera di sini, di mana pilar yang pertama itu ada perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana pengertian dari perencanaan dan pengelolaan tanah ini ada menyangkut tentang pemilihan lahan bebas kontaminan, dan contohnya itu seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Dan selanjutnya, analisis tanah ini tercontohnya seperti pH tanah, NPK, kandungan organik, dan pencemaran. Dan selanjutnya, konservasi tanah, tracing, guludon, rotasi tanaman, dan penutup tanah atau cover crops. Dan pilar yang kedua itu ada penggunaan benih dan bibit berkualitas, di mana contoh dari penggunaan benih ini yaitu mereka memakai benih atau bibit bersertifikat varietasnya unggul sesuai agroklimat. Dan selanjutnya mereka menggunakan catatan asal-usul benih dari yang akan mereka pakai. Dan selanjutnya ada karantina bibit sebelum ditanam. Ini berguna dan bertujuan untuk terhindarnya benih dari semua penyakit yang ada. Dan pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air dan irigasi, di mana contohnya ini seperti sumber air tersedia itu aman, seperti bebas limbah kimia dan biologis. Dan kemudian irigasi hemat air, di mana contohnya ini seperti drip irrigation dan sprinkler. Dan yang terakhir ada pemantauan kualitas air secara periodik, seperti uji mikroba dan uji kimia. Dan di mana masuk ke pilar keempat itu ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Contohnya seperti pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi pada dosis. Dan selanjutnya menggunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang pada masa tanaman. Dan yang selanjutnya menggunakan pestisida sesuai label, dosis, dan patuhi interval prapanen atau pH. Dan yang terakhir menggunakan catatan aplikasi input selalu disimpan. Dan pilar yang kelima ini ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM, di mana contohnya ini seperti melakukan pengamatan rutin lapangan atau pest coaching. Dan yang kedua menggunakan musuh alami seperti varietas tanaman dan teknik kultur atau rotasi tanaman. Dan yang terakhir menggunakan pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Dan pilar yang keenam itu ada pasca panen dan pengelolaan produk, di mana poin yang pertama ini ada panen dengan alat bersih dan higienis. Dan yang kedua sortasi, grading, pencucian dengan air bersih. Ini bertujuan semua produk hasil pertanian terhindar dari penyakit yang terkontaminasi pada para petani melakukan mulai dari pemberdayaan hingga pasca panen. Dan yang ketiga melakukan pendinginan
segera bila produk mulai rusak. Ini bertujuan untuk melakukan semua hasil produk pertanian terhindar dari busuk. Dan yang terakhir, melakukan pengemasan sesuai standar pasar aman pangan. Dan pilar yang ketujuh ini ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan, di mana poinnya ini yang pertama melakukan uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Dan yang kedua, SOP sanitasi di area packing. Dan yang ketiga, traceability atau produk bisa ditelusuri dari asal-usulnya. Dan yang pilar ke-8 itu ada pengelolaan limbah dan lingkungan, di mana pengelolaan limbah dan lingkungan ini contohnya seperti limbah organik itu dikomposkan atau dimanfaatkan. Dan yang kedua ada limbah B3, di mana B3 bekas pestisida dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan. Dan yang ketiga ini buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar pada lingkungan. Dan pilar yang terakhir yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya itu seperti penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida panen. Dan yang kedua, menggunakan pestisida sanitasi dan contohnya itu seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan. Dan yang ketiga, melakukan pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Dan kemudian yang selanjutnya dokumentasi dan pelaporan, di mana tahap inilah yang terakhir dari semua penerapan. Mereka melakukan catatan budidaya tanaman. Dan yang kedua, melakukan catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi. Yang terakhir, audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Di materi selanjutnya ada implementasi tentang GAP ini, di mana implementasi ini dijelaskan bahwa asesmen awal atau gap analysis membandingkan praktik saat ini dengan standar GAP yang menjadi rujukan awal. Yang kedua, membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas yang dijalankan. Contohnya seperti aplikasi pestisida, aplikasi panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Dan yang selanjutnya, melakukan pelatihan pada tenaga kerja dan memanajemen. Seperti contohnya itu higien, keselamatan, dan pencatatan. Dan yang keempat, ada implementasi dan pencatatan seperti farm record book atau aplikasi input dan hasil panen dan infeksi. Dan selanjutnya ada monitoring internal dan audit rutin. Contoh ini dilakukan corrective action jika ditemukan adanya penyimpangan dan melakukan persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan seperti penyusunan dokumen, audit pihak ketiga. Dan selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini ada terbagi menjadi 5. Seperti contohnya yang pertama itu dan selanjutnya sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini yaitu memberikan produk semua pertanian. Selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini adalah semua produk pertanian diberikan sertifikasi sebelum jatuh kepada tangan konsumen. Seperti contohnya pada daerah Eropa itu mereka menggunakan GAP ini, namanya seperti EUREP GAP. Dan di negara Amerika Serikat itu menggunakan namanya USDA GAP. Dan pada negara Jepang itu contohnya CGAP. Dan para Indonesia itu nama GAP-nya itu SNI GAP. Nah, kemudian
Pengertian dari Good Agricultural Practice ini atau GAP merupakan sebuah teknis penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian yang menggunakan teknologi maju, ramah lingkungan, dan berkelanjutan, sehingga produk panen aman dikonsumsi bagi konsumen. Kemudian, kesejahteraan pekerja diperhatikan dan usaha tani yang memberikan keuntungan ekonomi bagi para petani. Selanjutnya, tujuan utama dari GAP ini yaitu menjamin produk aman dikonsumsi dan mengurangi resiko mikroba, residu kimia, dan kontaminan fisik. Dan selanjutnya, menjaga kualitas dan konsistensi produk agar memenuhi pasar domestik dan internasional. Dan kemudian melindungi lingkungan seperti penggunaan input yang efisien dan mengurangi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja dan meningkatkan akses pasar lewat kepatuhan pada standar atau sertifikasi yang telah diterapkan. Dan selanjutnya, market trends and opportunities. Yang pertama, poinnya ada kualitas produk, di mana kualitas produk ini memastikan produk pertanian yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi bagi konsumen. Dan yang kedua, ada keamanan pangan, di mana keamanan pangan ini mengurangi risiko kontaminasi dan keracunan pangan. Dan yang ketiga, lingkungan. Lingkungan mengurangi dampak negatif pertanian terhadap lingkungan di sekitar. Dan yang keempat, sosial. Sosial ini memperhatikan hak-hak pekerja dan masyarakat sekitar. Dan yang terakhir, ekonomi. Ekonomi ini meningkatkan efisiensi dan keuntungan bagi para petani. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip GAP, di mana prinsip yang pertama menggunakan keamanan pangan atau food safety seperti identifikasi dan meminimalisasi bahaya. Dan yang kedua, kualitas produk, di mana kualitas produk mengendalikan mutu sepanjang rantai produksi. Dan selanjutnya, sustainability atau lingkungan, di mana lingkungan ini mengelola pengelolaan input, konservasi sumber daya, dan selanjutnya kesejahteraan pekerja dan sosial, di mana ini menyangkut keselamatan kerja dan upah wajar. Dan kemudian ada traceability dan dokumentasi. Ini untuk menggunakan catatan. Dan selanjutnya ada traceability dan dokumentasi, di mana ini menggunakan catatan lengkap untuk tiap batch atau lots. Dan yang selanjutnya ada pendekatan berbasis resiko dan bukti, di mana ini untuk memantau dan perbaikan pada berkelanjutan dari prinsip-prinsip GAP ini. Nah, di slide selanjutnya, dalam pilar utama GAP ini ada 10 poin yang tertera di sini, di mana pilar yang pertama itu ada perencanaan dan pengelolaan tanah, di mana pengertian dari perencanaan dan pengelolaan tanah ini ada menyangkut tentang pemilihan lahan bebas kontaminan, dan contohnya itu seperti logam berat, limbah industri, dan pestisida terlarang. Dan selanjutnya, analisis tanah ini tercontohnya seperti pH tanah, NPK, kandungan organik, dan pencemaran. Dan selanjutnya, konservasi tanah, tracing, guludon, rotasi tanaman, dan penutup tanah atau cover crops. Dan pilar yang kedua itu ada penggunaan benih dan bibit berkualitas, di mana contoh dari penggunaan benih ini yaitu mereka memakai benih atau bibit bersertifikat varietasnya unggul sesuai agroklimat. Dan selanjutnya mereka menggunakan catatan asal-usul benih dari yang akan mereka pakai. Dan selanjutnya ada karantina bibit sebelum ditanam. Ini berguna dan bertujuan untuk terhindarnya benih dari semua penyakit yang ada.
Dan pilar yang ketiga yaitu pengelolaan air dan irigasi, di mana contohnya ini seperti sumber air tersedia itu aman, seperti bebas limbah kimia dan biologis. Dan kemudian irigasi hemat air, di mana contohnya ini seperti drip irrigation dan sprinkler. Dan yang terakhir ada pemantauan kualitas air secara periodik, seperti uji mikroba dan uji kimia. Dan di mana masuk ke pilar keempat itu ada penggunaan pupuk dan pestisida yang aman. Contohnya seperti pemupukan berdasarkan uji tanah dan rekomendasi pada dosis. Dan selanjutnya menggunakan pupuk organik atau kompos untuk memperbaiki kesuburan jangka panjang pada masa tanaman. Dan yang selanjutnya menggunakan pestisida sesuai label, dosis, dan patuhi interval prapanen atau pH. Dan yang terakhir menggunakan catatan aplikasi input selalu disimpan. Dan pilar yang kelima ini ada pengelolaan hama dan penyakit atau IPM, di mana contohnya ini seperti melakukan pengamatan rutin lapangan atau pest scouting. Dan yang kedua menggunakan musuh alami seperti varietas tanaman dan teknik kultur atau rotasi tanaman. Dan yang terakhir menggunakan pestisida sebagai pilihan terakhir atau last resort. Dan pilar yang keenam itu ada pasca panen dan pengelolaan produk, di mana poin yang pertama ini ada panen dengan alat bersih dan higienis. Dan yang kedua sortasi, grading, pencucian dengan air bersih. Ini bertujuan semua produk hasil pertanian terhindar dari penyakit yang terkontaminasi pada para petani melakukan mulai dari pemberdayaan hingga pasca panen. Dan yang ketiga melakukan pendinginan segera bila produk mulai rusak. Ini bertujuan untuk melakukan semua hasil produk pertanian terhindar dari busuk. Dan yang terakhir melakukan pengemasan sesuai standar pasar aman pangan. Dan pilar yang ketujuh ini ada pengawasan kualitas dan keamanan pangan, di mana poinnya ini yang pertama melakukan uji residu pestisida, mikroba, dan logam berat secara berkala. Dan yang kedua SOP sanitasi di area packing. Dan yang ketiga traceability atau produk bisa ditelusuri dari asal usulnya. Dan yang pilar ke-8 itu ada pengelolaan limbah dan lingkungan, di mana pengelolaan limbah dan lingkungan ini contohnya seperti limbah organik itu dikomposkan atau dimanfaatkan. Dan yang kedua ada limbah B3, di mana B3 bekas pestisida dikumpulkan dan tidak dibuang sembarangan. Dan yang ketiga ini buffer zone untuk melindungi ekosistem sekitar pada lingkungan. Dan pilar yang terakhir yaitu ada kesehatan dan keselamatan kerja. Contohnya itu seperti penyediaan APD atau alat pelindung diri saat aplikasi pestisida panen. Dan yang kedua menggunakan pestisida sanitasi, dan contohnya itu seperti air bersih, toilet, dan tempat cuci tangan. Dan yang ketiga melakukan pelatihan keselamatan kerja dan P3K di lahan. Dan kemudian yang selanjutnya dokumentasi dan pelaporan, di mana tahap inilah yang terakhir dari semua penerapan. Mereka melakukan catatan budidaya tanaman. Dan yang kedua melakukan catatan aplikasi pupuk, pestisida, panen, dan hasil sortasi. Yang terakhir audit internal dan laporan periodik untuk evaluasi mutu. Di materi selanjutnya ada implementasi tentang GAP ini, di mana implementasi ini dijelaskan bahwa asesmen awal atau gap analysis membandingkan praktik
saat ini dengan standar GAP yang menjadi rujukan awal. Yang kedua, membuat SOP tertulis untuk setiap aktivitas yang dijalankan. Contohnya seperti aplikasi pestisida, aplikasi panen, kebersihan, dan penerimaan bibit. Dan yang selanjutnya, melakukan pelatihan pada tenaga kerja dan memanajemen. Seperti contohnya itu higien, keselamatan, dan pencatatan. Dan yang keempat, ada implementasi dan pencatatan seperti farm record book atau aplikasi input dan hasil panen dan infeksi. Dan selanjutnya ada monitoring internal dan audit rutin. Contoh ini dilakukan corrective action jika ditemukan adanya penyimpangan dan melakukan persiapan sertifikasi bila ingin akses pasar yang mensyaratkan seperti penyusunan dokumen, audit pihak ketiga. Dan selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini ada terbagi menjadi 5. Seperti contohnya yang pertama itu dan selanjutnya sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini yaitu memberikan produk semua pertanian. Selanjutnya ada sertifikasi GAP, di mana sertifikasi GAP ini adalah semua produk pertanian diberikan sertifikasi sebelum jatuh kepada tangan konsumen. Seperti contohnya pada daerah Eropa itu mereka menggunakan GAP ini, namanya seperti EUREP GAP, dan di negara Amerika Serikat itu menggunakan namanya USDA GAP, dan pada negara Jepang itu contohnya CGAP, dan para Indonesia itu nama GAP-nya itu SNI GAP. Baik, mungkin segitu saja penyampaian materi yang telah saya sampaikan. Saya padahi sampai di sini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.